Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Wa dzakara shauma Ramadan, salah satunya adalah puasa Ramadan. Sekarang kita masuk pembahasan baru, yaitu tentang puasa. Seperti biasa, saya baca redaksi matan Abi Syuja-nya dulu. Setelah itu kita jelaskan dengan Kifayatul Akhyar. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif, pengarang kitab ini yaitu Al-Imam Ahmad bin Husain Al-Isfihani. Beliau mengatakan, Kitabus Siyami ini adalah kumpulan bab yang membahas tentang puasa. Wa syaraitu wujubis shaumi salasatun. Syarat-syarat wajib berpuasa ada 3. Al-Islamu, yang pertama beragama Islam. Wal bulugu, yang kedua usia sudah baligh. Wal aqlu, dan yang ketiga berakal waras. Itu 3 syarat daripada wajib berpuasa. Artinya apa? Artinya selain dari orang yang memiliki 3 sifat ini, 3 tanda ini, maka dia tidak wajib berpuasa. Pertama, bukan orang Islam, tidak wajib. Walaupun secara ilmu usul sudah kita bahas ya, apakah orang kafir terkena beban syariat atau tidak. Tapi kalau kita lihat daripada syaratnya, mafhumul mukhalafah yang ada di dalam kitab ini, maka berarti non muslim tidak wajib puasa. Wal bulugh, sudah menginjak usia balik, berarti yang belum balik tidak wajib puasa. Wal aqlu, memiliki akal yang normal, waras, berarti kalau yang enggak waras enggak wajib puasa. Alhamdulillah, saya enggak wajib lah. Ada alhamdulillahnya. Ya, itu 3 syarat yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Husain Al-Isfihani. Sekarang kita masuk kitab Kifayatul Akhyarnya. Apa dan seperti apa penjelasan dari Imam Taqiyuddin Al-Hisni? Beliau mengatakan, wa syaraitu wujubis shaumi salasatun al-islam wal bulugh wal aqlu. Pertama, beliau mencantumkan redaksi matan Abi Syuja seperti yang disebutkan di atas. Syarat-syarat wajib puasa ada 3. Beragama Islam, baligh, dan berakal. Nah, kemudian Imam Al-Hisni itu membahas dan menjelaskan makna puasa secara bahasa, secara etimologi. Apa makna puasa secara bahasa? As-saumu fil lughati. Puasa ditinjau dari segi bahasa, al-imsaku anisyai'i, maknanya adalah menahan diri dari sesuatu. Bapak pengen mukul orang, kemudian bapak tahan diri, menahan diri, itu namanya puasa. Puasa mukul. Bapak pengen balas caci maki orang, tapi bapak menahan diri, itu namanya puasa. Menahan diri untuk tidak membalas cacian orang. Itu secara bahasa ya. Jadi secara bahasa yang namanya puasa itu menahan diri. Makanya banyak tuh istilah-istilah yang timbul dari istilah kebahasaan ini. Seperti puasa ngomong. Apa maksudnya puasa ngomong? Artinya nggak mau ngomong, ya. Puasa, istilahnya apa lagi? Kalau puasa makan sih ya puasa syariat itu ya. Nah, ini puasa istilah secara kebahasaannya. Puasa ngopi. Iya, aneh lagi nggak ngopi dulu, lagi puasa ngopi.
Ya, puasa tidur, nggak tidur, menahan diri dari tidur. Puasa mancing, nah, bro mancing bro, aneh lagi puasa mancing. Nah, itulah puasa secara bahasa artinya menahan diri. Berarti menahan dirinya secara umum ya. Setiap sesuatu yang dia menahan diri dari sesuatu itu, maka namanya puasa secara bahasa. Tapi nanti secara istilah, yang namanya puasa itu adalah menahan diri dari sesuatu yang ditentukan oleh Allah. Dari apa aja? Kalau secara bahasa, itu menahan diri dari segala sesuatu, umum maknanya. Tapi nanti dalam tinjauan syariat, yang namanya puasa adalah menahan diri dari beberapa hal saja, tidak semuanya. Nanti akan kita jelaskan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inni nadartu lirrahmani sawma. Sayyidah Maryam mengatakan, sesungguhnya aku bernazar kepada Allah untuk berpuasa. Ai imsakan, artinya menahan diri. Menahan diri untuk tidak berbicara. Ini secara bahasa ya. Secara bahasa puasa itu artinya menahan diri dari segala sesuatu. Maknanya masih umum. Ketika seseorang menahan diri dari sesuatu, maka itu bisa disebut dengan puasa dari sesuatu itu. Puasa ngomong, puasa mancing, puasa ngopi, puasa rebahan. Itu secara umum. Kemudian secara syariat, wa huwa fi syar'i. Dan dalam tinjauan syariat, yang namanya puasa adalah imsakun makhsus. Menahan diri dengan cara tertentu. Min syakhsin makhsus, dari orang tertentu. Fi waktin maksus, di waktu tertentu. Bisyaroid, dengan syarat-syarat tertentu. Itu secara syariat ya. Sekarang kita bahas Pak. Secara syariat, yang namanya puasa adalah imsakun maksus. Menahan diri dari sesuatu yang ditentukan oleh agama. Dari apa saja? Dari makan, dari minum, dari hubungan badan, dan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ya. Nah, jadi dalam tinjauan syariat yang namanya puasa menahan diri dari sesuatu tertentu, tidak semua sesuatu. Ya. Hanya sesuatu-sesuatu yang ditentukan oleh agama, yang wajib ditahan, yang tidak boleh dikerjakan. Adapun selain sesuatu yang tertentu itu, selain sesuatu yang dilarang oleh agama, maka boleh dilakukan. Ya, makan, tidur, kemudian ngobrol, kemudian dan lain sebagainya, boleh. Jadi larangannya larangan pada sesuatu yang khusus, tidak secara umum. Ini yang dimaksud imsakun maksus, menahan diri dari sesuatu yang ditentukan. Hanya beberapa hal saja ya, kita diperintahkan untuk menahan diri terhadap sesuatu itu. Min syakhsin maksus, dari orang khusus. Siapa yang dimaksud orang khusus? Yaitu muslim baligh akil. Yang wajib berpuasa hanya orang muslim baligh dan berakal. Adapun orang non muslim, belum baligh atau tidak berakal, maka tidak diperintahkan untuk menahan diri dari sesuatu yang dilarang. Fi waktin maksus, menahan dirinya ada batas waktunya. Kapan? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bisyaroid, dengan syarat-syarat tertentu. Apa syarat-syaratnya? Nanti disebutkan syaratnya ya. Titik sampai situ.
Kemudian Syekh Taqiyuddin Al-Hisni melanjutkan, "Tsumma wujubu shaumi tsabitun bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummati." Yang namanya puasa memiliki legalitas dari Quran, sunnah, dan ijma. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, sumber hukum Islam ada berapa? Ada 4. Ini yang disepakati oleh ulama usul fikih. Ada 4 sumber Islam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, kesepakatan para ulama, dan keempat qiyas. Jadi kalau kita ingin cari hukum, maka wajib cari di Al-Quran. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran, maka kita cari, jangan kita deh, ulama ya. Kita belum pantas, karena baca bismillah aja masih baca terjemahnya. Ulama ketika akan mencari hukum, maka mereka akan mencari di Al-Quran. Tidak ada di Al-Quran, mereka akan mencari di hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada di dalam hadis Nabi, maka mereka akan memeriksa apakah itu sudah menjadi ijma para ulama atau betul atau belum. Maka diperiksa ijma ulama. Kalau tidak ada, maka mereka berijtihad dengan qiyas. Itulah sumber Islam. Jumlahnya ada berapa Bapak Ibu? Ada 4. Quran, sunnah, ijma, qiyas. Nah, lalu bagaimana dengan kita orang awam? Kalau pengen cari hukum di mana? Apakah langsung ke Al-Quran, hadis, ijma, qiyas? Nggak boleh. Model-model kita bukan ahlun lil ijtihad. Bukan orang yang bisa kembali langsung kepada Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas. Nggak bisa. Ya, model-model kita ketika ingin tahu ilmu agama, caranya cuma satu, bertanya. Itu Pak. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Hendaklah kalian bertanya kepada ahlinya ketika kalian tidak mengetahui sesuatu tersebut, punya masalah, maka tanyakan kepada ahlinya. Bapak kalau ingin tahu hukum fikih, maka tanyanya kepada ahli fikih. Ingin tahu hukum tajwid, maka tanyanya kepada ahli tajwid. Ingin tahu tentang listrik, ini nyolok kemana nih? Ya, maka tanya sama ahli listrik, PLN dan lain sebagainya. Ya, jangan ada masalah listrik manggilnya ustadz. Kata ustadz lah, bagaimana ini? Lah pusing ustadz juga Pak, disuruh benerin listrik mah ya. Iya. Bapak punya masalah penyakit, maka datang ke dokter. Jangan datang ke ustadz. Bapak punya penyakit medis, datangnya ke ustadz, ruqyah saya lah. Itu mah bagiannya dokter Pak. Ya. Baru kalau penyakitnya non medis, maka datang kepada ahlinya juga, ahli hikmah namanya. Ya. Jangan sampai salah datang Pak. Punya penyakit non medis, betul sih datangnya ke ahli spiritual, tapi jangan ke tukang ceramah juga. Ada ibu-ibu datang ke saya, "Pak Ustadz, tolong cabutin susuk saya." Lah, saya tukang ceramah, tukang ngaji, suruh nyabut susuk Pak. Emang saya tahu caranya. Saya bilang datang ke ahlinya, ahli hikmah. "Pak Ustadz, dulu saya nyesel waktu muda pakai susuk. Sekarang susah ibadah, banyak penyakit dan lain sebagainya. Tolong cabutin susuk saya." Cuman saya bisa Bu. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kita ini orang awam, maka ketika ingin tahu sesuatu, jalan satu-satunya cuma satu, yaitu bertanya kepada ahlinya.
Maka kalau ada orang yang mengatakan kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu gaya-gayaan, Pak. Gaya-gayaan. Ya, ada orang nih jargonnya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, gaya-gayaan. Ya, paling mentok dia nanya sama ustadznya. Berarti dia kembali ke ustadznya. Kembali ke ustadz. Makanya betul ayat itu, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak tahu sesuatu, maka tanya ahlinya. Ya, jangan sok-sokan langsung buka Quran. Bukannya nggak boleh, belum bisa. Metodologi istinbat hukum seperti apa? Dalalah ibarohnya, dalalah isyarahnya, dalalah iktidoknya, dalalah nasnya. Bagaimana metodologi kiasnya, usul fikih, am, khosos, muqayyad, dan lain sebagainya, nasikh mansuh, belum ada ilmunya. Kalau langsung ke Al-Quran itu, nggak bisa, Pak. Begitu pula pada hadis, tahu ilmu hadisnya kan nggak tahu. Ya. Mana yang mutawatir, mana yang ahad, mana yang marfu, mauquf, maktu, munqati, mursal, mu'dol, dan lain sebagainya, kan nggak tahu ilmu mustalah hadisnya. Maka kalau ada orang mengatakan saya mah kembali pada Al-Quran dan hadis, gaya-gayaan. Ya, kalau nggak tahu jujur aja, tanya sama yang tahu, sama ustadznya. Ustadz juga masih buka kitab. Ntar dulu ya, saya lihat di kitabnya. Berarti kan ustadz kembali ke ulama, ke kitab, enggak ke Al-Quran hadis juga, Pak. Yang bisa kembali pada Al-Quran dan hadis secara langsung itu cuman kelas-kelas berat. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, itu yang bisa langsung kembali ke Al-Quran. Kenapa? Ilmunya, metodologinya udah punya. Bisa menggali langsung Al-Quran dan hadis. Ya model-model kita mah jangan gaya-gayaan. Tawadu aja sih. Emang susah tawadu itu? Enggak kan ya? Enggak. Ya. Jadi dalam beragama itu, ketika kita tidak tahu tentang sesuatu, maka tanya orang tahu, itu aja udah. Ya, artinya apa? Artinya kita ini wajib memegang satu mazhab. Ikut Syafi'i atau Hambali, Maliki, Hanafi. Selesai, Pak. Masalah beres ya, dan lain sebagainya. Oh, saya nggak mau ikut mazhab. Ada yang ngomong gitu, Pak. Saya nggak mau ikut Bukhari, saya nggak mau ikut Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, nggak mau. Lalu ikutnya siapa? Saya ikut Nabi. Kan suka dibenturin tuh. Ikut Nabi atau ikut ulama, begitu ya? Di YouTube banyak tuh, Pak. Ikut ulama atau ikut Nabi. Allah. Kita ikut ulama, ulama ikut Nabi pasti. Tapi ada orang mengatakan seperti ini. Jangan ikut Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, tapi ikut Nabi. Tanya sama orang yang bilang gitu, Pak. Ikut Nabi caranya gimana? Ya sudah, saya langsung ke hadis katanya. Ya, hadis siapa yang ngeriwayatin? Yang meriwayatkan Bukhari. Berarti ikut Bukhari. Bukhari aja ikut Syafi'i. Ya, Pak ya. Imam Bukhari lihat di dalam Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra. Beliau mazhabnya Syafi'i. Tapi di kalangan Hambali ada Tabaqatul Hanabilah. Itu beliau diakui oleh orang-orang Hambali. Bukhari mazhabnya Hambali. Ya, kalau orang kalau udah terkenal begitu, Pak. Ya diaku-aku sama orang. Ya, orang Syafi'i nganggapnya Bukhari mazhab Syafi'i, orang Hambali nganggap Bukhari mazhabnya Hambali. Ya begitu. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya ikut Nabi, ya tanya aja. Dapat hadis dari mana? Dari kitab Sahih Bukhari, ya berarti ikut Bukhari. Bukhari aja ikut Syafi'i. Ya. Atau misalkan orang sok-sokan lagi bilang saya ikut Muslim. Muslim mazhabnya Bukhari. Muslim mazhabnya Syafi'i. Saya ikut Abu Daud. Abu Daud mazhabnya Syafi'i. Saya ikut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mazhabnya Syafi'i. Ibnu Hajar itu kan ahli hadis,
hafal 300.000 hadis beserta sanad-sanadnya, mendapatkan gelar Amirul Mukminin fil hadis, rajanya ulama hadis, tapi masih ikut. Ini kan orang-orang rendah hati, Pak, tawadu. Dan madhab, metode kita dalam beragama seperti itu, pakai metode tawadu aja, ya, ngerasa diri, nggak bisa menggali langsung dari Al-Quran, nggak bisa menggali langsung dari hadis, udah ikut ulama. Kita nih ikut ustadz kita nggak langsung ke Al-Quran Sunnah juga, ikut ulama, gurunya ikut gurunya juga, terus ke atas. Bermuaranya di mana? Yang Syafi'i ke Syafi'i, yang Hambali ke Hambali, Maliki ke Maliki, Hanafi ke Hanafi. Nah, ulama-ulama yang ahlun lil ijtihad, ulama mujtahid ini baru mereka langsung kembali ke Al-Quran, ke hadis. Begitu cara beragama yang benar. Ini mah orang abad 14 ngaku langsung kembali kepada hadis lah. Jaraknya kan sama Nabi jauh banget. Berarti kan itu mazhab al-Googliyah atau al-Chat GPT-yah. Nanyanya Google, Chat GPT. Ya kita nanya ke guru dapat ilmu dari gurunya terus. Inilah yang disebut dengan sanad keilmuan. Al-isnad minad din, sanad atau mata rantai keilmuan itu termasuk urusan agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Andai orang tidak punya sanad, tidak punya mata rantai keilmuan, nggak jelas belajarnya ke siapa, niscaya dia akan berkata sembarangan, apa aja keluar dari mulutnya. Ya. Nah, jadi seperti itu ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Banyak sekarang YouTuber yang ngomongin Islam tapi belajarnya dari Google. Makanya semua diomongin, Mbak. Semua diomongin. Ya, padahal kan berbicara itu sesuai dengan keilmuannya. Ya. Keilmuan saya fikih, saya berani bicara fikih. Kalau ditanya tajwid, qiraat, saya nggak berani jawab, Pak. Walaupun tahu, cuman kan tahu saya dikit ya tentang ilmu qiraat itu. Nah, jadi seperti itu ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Berarti sumber pengetahuan Islam ada berapa? 4. Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fama syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang melihat hilal, maka hendaklah dia berpuasa Ramadan. Tapi kalau enggak ngelihat hilal Ramadan, maka jangan dulu puasa. Makanya ketika bulan Sya'ban sudah sampai ujung 29, tim dari dari tim Ruqyah, yaitu mereka menyebar ke seluruh daerah di Nusantara untuk melihat keadaan bulan. Apakah sudah timbul bulan baru? Nah, bulan baru ini bulan sabit yang dinamakan dengan hilal. Jadi hilal itu artinya bulan sabit. Kalau bulan baru sudah terlihat, berarti sudah ganti bulan dari Sya'ban jadi Ramadan. Tapi kalau hilal atau bulan sabit belum terlihat, maka berarti bulan itu masih bulan Sya'ban. Ya, makanya ketika hari 29 itu penentuannya. Terlihat hilal berarti bulan Sya'ban cuma sampai 29. Besok 1 Ramadan puasa. Tapi kalau seandainya bulan sabit atau hilalnya belum terlihat, berarti besok masih Sya'ban tanggal 30. Maka lusanya baru puasa Ramadan. Wa fil hadisis sahih, dalam hadis sahih, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Wa dzakara shauma Ramadan, salah satunya adalah puasa Ramadan. Wan aqdal ijma' ala wujubi, dan telah terjadi konsensus di antara para ulama tentang kewajiban puasa Ramadan. Dan ini yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita, Pak.
anak kita harus diajarkan rukun Islam. Ya. Nah, sini. Apal nggak rukun Islam? Enggak, Pak. Bapak ajarin. Ajarin. Rukun Islam ada 5. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bapak jelaskan, apa itu 2 kalimat syahadat? Yang kedua, sholat. Makanya jangan salahkan orang kalau disuruh sholat, dia bilang sholat mah nomor 2. Gak betul, Pak. Sholat nomor 2. Nomor 1 syahadat. Ya. 2 sholat. 3 puasa. 4 zakat dulu apa puasa dulu, Pak? Ya. Puasa dulu boleh, zakat dulu boleh. Yang penting dia juga ya. Jangan tuker pemain. Tetap dia, cuman tuker posisi nggak apa-apa. Yang kelima, haji. Inilah rukun Islam yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena miris saya ngelihat beberapa sosial eksperimen, anak-anak SMP, SMA, ketika ditanya siapa anaknya Raffi Ahmad, apal, Pak, Rapatar. Tapi ditanya rukun Islam, ya Allah, sebagian besar itu tidak tahu rukun Islam ada 5. Dan ada yang tahu 5 tapi tidak bisa menyebutkan rinciannya. Ya, ada yang tahu rukun Islam tapi nggak tahu rukun iman. Rukun iman kan lebih banyak, ada berapa? Ada 6. Ini miris, Pak. Ini di kita ini memang banyak orang Islamnya tapi minim pemahamannya. Nah, ini yang jadi PR. Jangan ngandelin guru di sekolah. Kadang di sekolah juga tidak diajarkan. Ya, tapi al-madrasatul ula, sekolahan pertama bagi anak itu keluarganya, ibunya terutama. Ya. Jadi di rumah itu sebisa mungkin ajarkan anak tentang agama. Minimal rukun imannya, rukun Islamnya. Atau kalau perlu bapak ibu sendiri yang ajarkan anak sholat, yang ajarkan anak ngaji. Ya. Nah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Saya ingin menyampaikan ini. Jadi kata Nabi begini dalam hadis riwayat Abu Daud tersebut. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka. Wa hum abna'u ashrin, ketika mereka sudah berusia 10 tahun tapi tidak mau melaksanakan sholat. Pukul, kata Nabi SAW. Wa farriqu bainahuma fil madaji. Dan ketika punya anak laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 10 tahun, pisahkan kamarnya, pisahkan tempat tidurnya. Nah, hadis ini setelah diteliti ternyata ada kaitannya dengan psikologi dan perkembangan mental seorang anak, Pak. Kenapa Nabi itu menyebut angka-angka 7 dan 10? Kenapa menjelaskan teknis? Kalau sudah sampai usia seperti itu, ya, maka perintahkan. Usia 10 tahun tidak mau mentaati perintah, pukul. Kemudian pisahkan antara anak laki-laki dan perempuan ketika mencapai usia 10 tahun. Ternyata begini penjelasannya, Pak. Di dalam teori kognitifnya Jen Piaget. Ini teori kognitif itu teori perkembangan mental. Ya. Kata beliau begini, anak usia 0 sampai 2 tahun maka harus dilatih motoriknya dan panca inderanya. Latih, Pak, latih penglihatannya, latih ucapannya, latih pendengarannya, latih kaki dan tangannya. Bapak Ibu pernah lihat fenomena speech delay? Anak terlambat bicara. Betul ya? Kan banyak sekarang, Pak. Zaman dulu kayaknya nggak ada anak telat bicara. Sekarang banyak fenomena anak telat bicara. Artinya apa? Seusia dia seharusnya bisa lancar bicara, tapi belum bisa lancar untuk berbicara. Ini namanya speech delay.
Kenapa demikian? Karena di usia 0 sampai 2 tahun indera bicaranya itu tidak dilatih. Ya. Makanya kata Jen Pise, umur 0 sampai 2 tahun latih motoriknya, latih panca inderanya. Bapak Ibu harus sering-sering ngajak anak ngomong. Bahasa Sundanya baceo. Tahu baceo nggak, Pak? Iya, anak kecil itu harus sering-sering diajak ngomong. Dilatih, ayo ngomong papa, ayah, ibu. Nah, minimal kayak gitu ya. Lebih bagus lagi diajak bicara, diajak ngomong, mengucapkan kalimat-kalimat lafzul jalalah. Allah, ya, Allah misalkan seperti itu. Dilatih, Pak, ya, indera ucapannya. Nah, dilatih juga indera penglihatannya. Kalau anak dikasih barang, kita pindahkan, dia ikut matanya. Pindahkan lagi, dia ikut lagi. Berarti pandangan matanya normal. Dilatih motorik jari-jarinya. Makanya saya punya anak ketika usia 1 tahun lebih, itu udah saya kasih spidol yang aman ya, yang nggak ngerusak penciuman. Saya kasih spidol dan saya kasih buku gambar, Pak. Betul, dia menggambar. Sehingga motorik jari-jarinya itu bagus. Dia megang sumpit, Pak, anak saya 2 tahun, makan mie ayam udah bisa pakai sumpit. Nah, ya, karena tadi dari usia 1 tahun sudah dilatih motoriknya, jari-jarinya. Saya kasih spidol, kemudian buku gambar, tapi tetap aja yang jadi korban tembok rumah. Rumah sekeliling coretan dia semua, nggak apa-apalah. Tembok bisa dicat, yang penting perkembangan dia normal dan bagus. Ya, anak saya yang 2 tahun ini motoriknya bagus, ngomongnya bagus, sensoriknya bagus, kemudian daya pekanya juga bagus karena memang dilatih dari umur 0 sampai 2 tahun. Nah, dari umur 2 tahun sampai 7 tahun maka dilatih agar dia bisa berpikir simbolis. Artinya apa? Berpikir simbolis itu latih anak untuk bisa menceritakan sesuatu. Misalkan Bapak kasih lihat anak seekor gajah. Nanti Bapak tanya, "Nak, gajah itu seperti apa?" Kalau anak kita bisa menceritakan, mendeskripsikan ciri-ciri gajah, berarti normal perkembangan mentalnya. Oh, Bu, Pak, gajah itu badannya besar, kupingnya lebar, hidungnya panjang. Oh, berarti anak kita perkembangan mentalnya normal. Kenapa? Karena sudah bisa menggambarkan, menceritakan sesuatu. Makanya di usia 2 tahun sampai 7 tahun, anak pulang dari sekolah PAUD, Bapak Ibu tanya, "Nah, tadi di sekolah ada cerita apa aja?" Biarkan dia bercerita, Pak. Karena itu melatih daya ingatnya. Itu melatih gaya berpikirnya, berpikir simbolis, biar anak itu bisa menceritakan sesuatu. Ya. Nah, di usia 7 tahun sampai 12 tahun. Berarti ini usia anak sekolah apa? SD. Usia anak sekolah SD 7 sampai 12 tahun itu harus sudah bisa berpikir logis, masuk akal, Pak. Ya, harus sudah bisa berpikir masuk akal. Saya tes anak saya. Dan satu lagi keponakan saya. Saya tes, Pak, anak saya 6 tahun, keponakan saya sudah 9 tahun. Anak 6 tahun versus anak 9 tahun. Saya bilang seperti ini, kakak dan saya keponakan saya. Tadi saya Buya, saya bilang Buya kan arti bapak ya. Tadi Buya ngelihat ada gajah terbang. Anak saya bilang apa? Gak mungkin Buya. Mustahil gajah bisa terbang. Kenapa? Dia kan gak punya sayap. Oh, berarti apa? Berarti dia sudah bisa berpikir logis, masuk akal. Tapi ponakan saya bilang apa? Iya Buya, betul. Kemarin juga aku ngelihat ikan hiu pakai sepatu. Masya Allah. Bayangkan, Pak, umur 9 tahun tapi belum bisa berpikir secara belum bisa berpikir masuk akal. Akhirnya apa? Keponakan saya ini
dibawa ke psikolog, ke psikiater. Apa kata psikolognya? Bapak Ibu mohon maaf, anak Bapak usianya 9 tahun, tapi umur mentalnya baru 2 tahun. Itu mental anak 2 tahun, Pak. Masya Allah. Akhirnya saya cari-cari kenapa dia bisa seperti itu. Karena tontonan YouTube-nya, Pak. Tontonan YouTube-nya yang nggak masuk akal. Imajinasi semuanya. Salah satunya adalah Skippy di toilet. Bapak tahu? Di YouTube ada namanya Skippy di toilet. Oh, itu di Skippy di toilet, Pak. Itu toilet-toilet ada matanya, ada mulutnya. Sesama toilet bisa ngobrol. Sesama toilet berantem. Kadang ada perang dunia toilet, Pak. Wah, toilet pada bawa senjata. Wah, juga seru, Pak. Saya ngeliat, seru nih. Tapi apa? Jadi berimajinasi anak itu, Pak. Tontonannya apalagi tungtung sahur, ya. Apalagi tuh pohon kaktus main tinju dan lain sebagainya. Ikan hiu pakai sepatu. Itu ngerusak, Pak. Ngerusak mental anak kita. Jadi di usia seperti itu belum bisa berpikir logis. Jadi perkembangan mentalnya itu sangat jauh sekali. Usia badannya fisiknya 9 tahun tapi mentalnya 2. Maka jangan heran. Banyak orang yang fisiknya sudah puluhan tahun mentalnya masih mental anak SD. Mentalnya mental anak SMP. Kalau mentalnya tidak sesuai dengan perkembangannya, apa yang terjadi, Pak? Setiap punya masalah lari. Ya. Badannya gede. Usianya sudah mungkin 30 tahun, 40 tahun, setiap punya masalah lari. Kenapa? Mentalnya mental anak SD. Mentalnya mental anak kecil. Akhirnya dia nikah. Punya masalah sama istrinya, cerai. Nikah lagi ada masalah, cerai lagi. Nikah, begitu seterusnya. Rumah tangga gagal bener. Ya, kerja di satu tempat, Pak. Ada masalah, dia keluar. Cari kerja lagi. Ada masalah lagi, keluar lagi. Begitu seterusnya. Itu dampak perkembangan mental yang tidak sesuai dengan usianya. Ya, makanya ini saya punya ponakan lagi di sekolahin di psikiater. 3 bulan minta izin sama sekolah untuk nggak masuk sekolah dulu, tapi masuk sekolahnya ke psikiater, ke psikologi itu, Pak. Dilatih, di mentalnya itu ditingkatkan lagi. Ini hati-hati, Pak. Makanya Bapak punya anak jangan sampai nonton-nonton yang nggak jelas itu tontonan. Itu berdampak kepada perkembangan mental anak kita. Nah, itu usia 7 sampai 12, anak itu harus sudah berpikir logis. Masuk akal. Nah, di usia 12 tahun ke atas, anak harus bisa berpikir kritis. Harus sudah bisa mempertanyakan sesuatu. Pak, kok kenapa begini? Pak, kok kenapa begitu? Harus begitu, Pak. Anak SMP di Perancis itu sudah bisa debat, Pak. Udah bisa berbantah-bantahan dengan gurunya. Ya. Oh, keren itu. Anak SMP di kita masih begini tuh. Ustadz Boti. Tahu nggak, Pak, yang lagi viral Ustadz Boti? Aduh, kacau. Di Indonesia ini udah ada Ustadz Mesum, Ustadz Boti, sekarang nih viral lagi. Aduh, ya Allah, ngerusak citra Ustadz ya. Ya, jadi Ustadz yang joget-joget kayak bencong itu di TikTok. Nah, Ustadz Boti. Kacau itu, Pak, lagi viral. Ya Allah, jadi yang salah kan ustadznya dan lain sebagainya. Nah, ini di kita ini anak SMP, ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, perkembangan mentalnya kurang. Maka ini tugas Bapak, tugas Ibu di rumah. Mental, Pak, anak. Yang masalah anak les-lesan, anak harus bisa matematika, bahasa Inggris nomor 18. Mental dulu. Ya, ajarkan anak untuk bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah. Itu dulu. Udah kuat mentalnya, dia bisa nanti belajar bahasa Inggris, matematika, les balet, piano, dan lain sebagainya. Menyusul itu, Pak, ya. Nah, dikuatkan dulu mental anak. Ya, makanya di luar itu, anak-anak SMA itu udah pada bisa bisnis. Udah bisnis, bikin relasi, udah punya aset, dan lain sebagainya. Kita anak SMA kebanyakan di kita, masih minta duit, Pak. Dan lain sebagainya. Ya, masih tawuran, masih galau, ditinggal pacar, dan lain sebagainya. Ya, jadi ayo
kita didik anak kita dengan pendidikan mental. Kuatkan dulu jiwa mereka, pemikiran mereka, bentuk dulu mental mereka. Udah kuat mentalnya, gampang hidup mah, Pak. Namanya hidup di dunia mah gampang, asalkan sudah berani menghadapi kerasnya dunia. Udah itu aja. Nah, anak berantem, pulang nangis. Ya, bapak tanya, kenapa kamu nangis? Berantem, Pak. Udah, sekarang istirahat dulu, besok balik lagi, tantang balik. Kamu jangan pulang kecuali kamu menang. Waduh, mantap itu. Mental itu, Pak. Jangan anak nangis, bapaknya emosi. Loh, kamu nangis sama siapa? Didatengin Pak rumah itu bocah. Wah, ini ngajarin anak jadi boti. Ya, jangan ya. Anak nangis berantem, Pak, besok suruh balik lagi. Tantang balik. Kamu jangan pernah berhenti berantem kecuali kamu menang. Loh, laki itu. Itu pembentukan mental. Bapak jangan ikut campur berantemnya anak, biar dia menyelesaikan urusan dia sendiri. Ya. Anak dipukul guru, loh bapak jangan datangin gurunya. Laporin ke polisi, guru masuk penjara. Jangan. Ngajarin anak jadi boti itu, Pak. Jangan ya, kamu dipukul sama guru, ya kamu introspeksi diri. Nah, ajarin. Ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, inilah pendidikan mental yang diajarkan oleh Nabi. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Ini pendidikan Islam itu seperti itu. Titik. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan makna puasa.